Selamat berjumpa kembali anak-anakku di kelas 10. Ya, bagaimana kabar kalian semua? Bu Bani berdoa mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat dan baik. Ya, baiklah anak-anak, untuk pelajaran sejarah minggu yang lalu kita sudah mempelajari macam-macam manusia purba yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan mempelajari hasil budaya pada masa pra-aksara. Jadi yang dimaksud dengan masa pra-aksara itu adalah masa atau waktu di mana manusia belum mengenal tulisan. Walaupun belum mengenal tulisan, manusia telah mengembangkan kehidupan secara sederhana. Pada masa ini, manusia masih menggantungkan kehidupannya pada alam sekitar. Dan dalam perkembangannya, kehidupan manusia pada masa pra-aksara mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Kehidupan manusia pada masa pra-aksara itu bisa dibagi dalam 3 masa. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian berkembang menjadi masa bercocok tanam. Kemudian berkembang lagi menjadi masa perundagian. Kita pelajari masa yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini, manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka hidup secara berkelompok. Dan berkelompoknya ini masih dalam jumlah yang relatif kecil, hanya sekitar 10 sampai dengan 15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, sekitar danau atau sekitar pantai. Jadi pada intinya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, hidup mereka sangat bergantung kepada alam. Jadi kalau mereka tinggal di suatu tempat, kemudian persediaan makanan di situ sudah habis, kemudian mereka berpindah ke tempat lain. Sehingga memang cara hidup mereka selalu berpindah-pindah atau nomaden. Dan tinggalnya itu bukan di rumah-rumah, tetapi mereka tinggal di gua-gua karang yang ada di sekitar sungai, danau atau pantai. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, coba kita lihat peralatan hidup yang dipakai oleh manusia purba pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini. Jadi peralatan hidup yang mereka gunakan juga masih sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan batu untuk menunjang kehidupan mereka. Batu yang digunakan pun ya masih bentuknya masih sangat sederhana. Kalau kita perhatikan bentuknya masih kasar. Kemudian masa yang kedua, masa bercocok tanam. Pada masa bercocok tanam,
manusia sudah mulai menetap di suatu wilayah. Jadi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, mereka mengandalkan dari hasil bercocok tanam. Tidak lagi mengandalkan yang disediakan oleh alam. Jadi mereka sudah mulai mengusahakan apa yang harus dilakukan untuk menunjang kehidupan mereka. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan bahwa pada masa ini manusia sudah dapat menguasai lingkungan alam. Jadi wujud dari mereka sudah menguasai lingkungan alam. Ini mereka sudah mulai mengusahakan alam dengan bercocok tanam. Dan pada masa bercocok tanam ini manusia telah mengenal sistem kepemimpinan. Jadi pemimpin itu pemilihannya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh itu yang akan dijadikan pemimpin mereka. Dan pada masa bercocok tanam ini manusia mulai membuat peralatan yang permukaannya sudah halus dan tajam. Jadi meskipun juga masih dari batu, tetapi peralatan hidup mereka ini sudah diasah permukaannya sehingga menjadi halus dan lebih tajam. Nah, benda-benda yang mereka gunakan ini meliputi beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, serta mereka sudah mulai mengenal perhiasan dan gerabah. Dan masa bercocok tanam ini manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Jadi masih dengan sistem tukar menukar. Misalnya padi ditukarkan dengan sayur-sayuran. Jadi memang pada masa bercocok tanam ini sistem ekonomi perdagangannya dengan sistem barter. Belum ada mata uang sebagai alat tukar. Masa yang selanjutnya, yang ketiga, adalah masa perundagian. Pada masa perundagian ini, tingkat kebudayaan manusia merupakan yang tertinggi pada masa praaksara. Jadi pada masa manusia belum mengenal tulisan, itu masa perundagian adalah masa tingkat kebudayaan mereka itu adalah yang tertinggi. Pada masa perundagian ini, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mereka sudah mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Pada masa perundagian ini, manusia mulai membentuk kelompok yang lebih besar dengan penguasaan terhadap suatu wilayah. Jadi kalau masa bercocok tanam itu kelompoknya relatif kecil, masih 10-15 orang. Tetapi pada masa perundagian, kelompok yang terbentuk ini lebih besar lagi dan mereka sudah mulai mengenal bagaimana penguasaan terhadap suatu wilayah atau daerah tertentu. Dan kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku yang terpandang yang bergelar datu atau datuk. Dan pada masa perundagian ini muncul golongan undagi dalam masyarakat.
Golongan undagi ini adalah golongan atau mereka yang dapat membuat barang-barang dari logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan pada masa perundagian ini antara lain adalah nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Anak-anak, untuk materi sejarah tentang peralatan atau hasil budaya manusia pada masa praaksara sampai di sini dulu, dan kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Salam sehat dan selalu menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.